Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Salihah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika yang insya Allah hari ini kita memasuki pembelajaran keempat. Kemarin kita sudah belajar mengenai penjumlahan pecahan berbeda penyebut, baik penjumlahan pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah, sebelum memasuki materi hari ini, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu buku tulis ataupun buku ESPS yang sudah menerimanya, kemudian baru menyimak video pembelajaran ini. Hari ini kita akan belajar mengenai pengurangan pecahan. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurangan pecahan tidak jauh berbeda dengan penjumlahan pecahan. Insya Allah caranya sama, hanya saja berbeda tanda. Satunya tanda penjumlahan, yang satunya ini adalah tanda pengurangan. Hari ini Ustazah akan memberikan materi pengurangan pecahan 3 bentuk. Yang pertama, pengurangan pecahan sama penyebut. Yang kedua, pengurangan pecahan biasa berbeda penyebut. Dan yang terakhir, pengurangan pecahan campuran berbeda penyebut. Langsung saja kita mulai untuk poin pengurangan pecahan sama penyebut. Misalkan ada contoh 9/15 dikurangi 2/15. Nah, sama penyebut di sini berarti kedua pecahan yang digunakan untuk pengurangan penyebutnya sama. Di sini sama-sama 15. Ketika suatu pecahan sudah mempunyai penyebut sama, maka boleh langsung dikurangi jika memang perintahnya adalah dikurangi, atau boleh ditambahkan jika perintahnya ditambah. Karena di sini perintahnya adalah pengurangan, maka silahkan langsung dikurangi. Langsung saja sama dengan, kita boleh tulis pernya dulu, kemudian kita tulis penyebutnya, bukan 15 kurangi 15. Kalau 15 kurangi 15 nanti hasilnya 0, tidak boleh. Tapi tetap 15. Penyebutnya tetap 15. Kemudian kita tulis 9 kurangi 2. 9-nya dari sini, 2-nya dari sini, nggih. 9 kurangi 2 langsung kita hitung. Kita tulis 9 kurangi 2 itu 7. Per penyebutnya tetap yaitu 15. Maka 9/15 dikurangi 2/15 hasilnya adalah 7/15. Ini mudah nggih Solihah, sama persis dengan penjumlahan. Silakan boleh dicatat. Ustazah langsung melanjutkan saja untuk poin yang kedua, yaitu pengurangan pecahan biasa berbeda penyebut. Jika tadi sudah sama penyebutnya, sekarang yang kedua berbeda penyebut. Syarat suatu penjumlahan maupun pengurangan pecahan harus sama penyebutnya. Berarti seperti halnya penjumlahan, pengurangan pun harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, baru boleh dikurangi. Di sini penyebut yang pertama adalah 6. Yang kedua adalah 4. Nah, kita samakan dulu penyebut dari kedua pecahan itu. Bagaimana caranya? Sama dengan per kita tulis dulu. Kemudian kita tulis pecahan yang depan ini 5/6. Nah, nanti kita kalikan. Kalikan dengan berapa? Kalikan dengan penyebut pecahan yang belakang. Yang depan dikalikan dengan penyebut pecahan yang belakang, baik pembilang maupun penyebutnya dikalikan. Yang belakang karena tadi penyebutnya adalah 4, maka di sini juga dikalikan dengan 4. Kemudian kita kurangi. Tanda kurang ini kita tulis di sini, kurangi per, kita tulis lagi
pecahan yang belakang 2/4. Kemudian kita sama-sama kalikan. Kalikan berapa? Jika tadi dikalikan dengan pecahan yang belakang, maka yang belakang ini, pecahan belakang dikalikan dengan penyebut pecahan yang depan, yaitu 6. Nah, paham Solihah? Jadi 4 ini berasal dari penyebut yang belakang, yang 6 berasal dari penyebut yang depan. Langsung kita hitung. Kita tulis pernya dulu. 5 kali 4, 20. Kemudian 6 kali 4, 24. Kita tulis kurangnya mengikuti yang atas. Tinggal 2 kali 6, di sini 12, dan 4 kali 6, 24. Nah, lihatlah jawaban di sini. Hasil dari perkalian tadi. 20/24 dikurangi 12/24. Penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 24. Maka ketika penyebutnya sudah sama, boleh kalian kurangi 20 kurangi 12. Seperti yang awal tadi di contoh pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Langsung saja dikurangi. Berapa 20 kurangi 12? 8/24. Bukan 24 kurangi 24 yang hasilnya 0, tapi tetap ditulis 24. Nah, di sini ternyata jawabannya 8/24. Hasil pengurangan dari 20/24 dikurangi 12/24, hasilnya adalah 8/24. Ustazah mau tanya dahulu, sudah sederhanakah pecahan ini? Atau bisakah pecahan ini dijadikan pecahan campuran? Jawabannya 8/24 belum sederhana karena masih bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Untuk pertanyaan yang kedua, 8/24 tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya yaitu 8 lebih kecil dari 24. Maka tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Nah, karena bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Bagi 2 dahulu boleh, atau langsung jika bisa bagi 8. Karena 8 bisa bagi 8, 24 juga bisa bagi 8. Hasilnya berapa? 8 bagi 8, 1/24 bagi 8, 3. Nah, inilah hasil yang sudah sederhana. Maka jawabannya 5/6 kurangi 2/4 adalah 1/3. Jika kalian menjawabnya 8/24 sebenarnya tidak salah. Akan tetapi ketika soalnya pilihan ganda, tidak selalu jawabannya itu seperti ini. Tapi sering-seringnya adalah jawabannya sudah sederhana. Maka biasakanlah menghitung pecahan, penjumlahan pecahan maupun pengurangan pecahan dengan hasil yang sudah sederhana. Silakan ditulis kembali. Kita lanjutkan untuk poin yang ketiga, yaitu pengurangan pecahan campuran berbeda penyebut. Jika tadi pecahannya biasa, sekarang pecahannya campuran. Misalkan ada contoh 3/4/5 dikurangi 21/2. Inilah pecahan campuran. Kita langsung saja menghitung. Untuk menghitung pengurangan pecahan campuran, jadikanlah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa sebelum menghitung. Bagaimana? Kemarin sudah kalian pelajari di penjumlahan, kita hanya mengulang saja. Nah, ini untuk yang depan kita tulis pernya dulu. 5-nya penyebutnya kita tulis 5 di sini. 5. Kemudian pembilangnya dari mana? 3. 3 ini yang depan dikali 5. Nah, 3 dikali 5. Kemudian ditambah 4. 4 yang atas ini atau pembilang ini. Ulangi, 3 dikali 5 ditambah 4. Penyebutnya tetap sama yaitu 5. Kemudian kita kurangi, tulis lagi.
Karena di sini penyebutnya 2, kita tulis 2 di sini. 2. Nah, bagaimana pembilangnya? 2. 2 ini adalah 2 dari yang depan ini. Kali 2. 2-nya adalah penyebut. Kali 2, kemudian ditambah 1 yang tadinya adalah pembilang. Sudah paham? Paham nggih? Langsung saja kita hitung. Per penyebutnya kita tulis 5, karena di atas penyebutnya 5, kita tulis 5. Kita kalikan dahulu, 3 kali 5, 15. Kemudian kita tulis tambah 4. Kurangi per. Di sini 2 penyebutnya kita tulis 2. Nah, yang atas kita hitung, 2 kali 2 berapa? 4. Kemudian ditambah 1. Lanjut. Tambah. Sama dengan kita tambah yang atas 15 tambah 4 itu 19 per 5. Kemudian kita kurangi 4 tambah 1 5 per 2. Nah, inilah hasil dari perubahan atau mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Baru kita hitung, baru kita boleh mengurangi. Tapi kita lihat dulu apakah sudah sama penyebutnya. Ternyata belum. Penyebutnya di sini yang depan adalah 5, yang belakang adalah 2. Maka tidak boleh langsung dikurangi. 19 kurangi 5 tidak boleh. 5 kurangi 2 tidak boleh. Harus jadikan sama dulu penyebutnya. Kita hapus. Nah, kita tulis kembali yang tadi, 19 per 5 dikurangi 5 per 2. Bagaimana caranya? Seperti yang awal tadi, kita samakan penyebut. Tulis dulu yang depan, 19 per 5-nya. Kemudian kita kalikan. Kalikan berapa? Kalikan penyebut yang belakang, yaitu 2. Kurangi. Kita tulis pernya lagi. Tulis 5 per 2. 5 per 2. Dikali juga, dikalikan berapa? Jika yang tadi dikalikan dengan 2 sebagai penyebut yang belakang, ini kebalikannya. Sekarang 5-nya yang untuk dikalikan untuk yang belakang, kali 5. Kemudian kita hitung, 19 kali 2 adalah 38 per 5 kali 2, 10. Kita kurangi. 5 kali 5, 25 per 2 kali 5, 10. Nah, lihat. Di sini penyebutnya sudah sama-sama 10, maka pembilangnya masing-masing boleh dikurangi. Ingat, tidak boleh dikurangi, penyebutnya tidak boleh dikurangi. Hanya cukup pembilangnya. Sama dengan 38 kurangi 25, 13. Per tetap penyebutnya 10. Nah, setelah hasilnya selesai, kita cek apakah sudah sederhana? Ya, ternyata 13 dan 10 hanya bisa dibagi oleh angka 1. Maka ini sudah sederhana. Apakah bisa jadikan pecahan campuran? Kita lihat lagi. Ternyata pembilangnya yaitu 13 lebih besar dari penyebutnya 10. Maka jadikanlah pecahan campuran. Mari kita hitung. Oke, pecahan campurannya. Lihat di papan yang ini, papan biru kecil. 13 yang atas kita tulis. Kita buat porogapit. 10-nya kita tulis di sini ya sebagai penyebut. Nah, sekarang kita bagi. 13 bagi 10 berapa? Kita tulis di atas 1. Nah, 1 dikali 10, tulis di sini 10. Kemudian kita kurangi. 13 kurangi 10, sisanya adalah 3. Sudah, berhenti di sini. Jika porogapit kita harus menyelesaikan, tapi kalau porogapit untuk mencari pecahan campuran cukup sampai sisanya saja. Jika sisanya sudah tidak bisa dibagi dengan 10, maka berhenti. Hasilnya adalah kita taruh di sini. 1 yang atas, taruh yang depan sini. Kemudian sisanya yaitu 3 taruh atas 3. Kemudian per dari penyebutnya yang tadi penyebutnya 10, di sini 10 maka tetap 10.
Maka hasilnya adalah 1/3/10. Paham nggih? Jadi dari yang awal tadi, pengurangan tadi hasilnya adalah 1/3/10. Tidak apa-apa menghitungnya panjang. Sebenarnya kalau kalian sudah lancar, itu tidak perlu menghitung panjang-panjang seperti ini. Tapi bagi yang belum lancar tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Yang penting paham. Ustazah tidak ingin kalian ngebut-ngebut, tapi cukup pelan-pelan saja. Yang penting kalian bisa. Nanti yang perlu bertanya, silakan monggo bisa video call Ustazah. Ustazah jelaskan melalui video call. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Ustazah tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.